Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat taslim rahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas semua kemudahan, kenikmatan, atas taufik dari Allah kepada kita, atas kesempatan kembali untuk beramal, untuk kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang sesuai apa yang dimau oleh Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para keluarga beliau, para sahabat beliau, serta siapapun yang istiqomah meniti jalan-jalan perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sahabat asli, kembali dalam lanjutan kajian Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, di mana di pertemuan atau episode sebelumnya kita juga telah membahas hal-hal yang berkaitan dengan beberapa tingkatan atau beberapa pintu masuk dosa atau pintu masuk dosa kepada seorang hamba, beserta pembahasan di dalamnya. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan masuk ke pasal baru dari kitab Ad-Da' wa Dawa. Mari kita baca sekarang di halaman 392 di pasal baru ya teman-teman. Kita baca. Qala al-muallif, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun. Walamma kanat mafsadatul liwat min a'zamil mafasidi kanat 'uqubatuhu fid dunya wal akhirah min a'zamil 'uqubat. Pasal baru ini menerangkan tentang hukuman dosa atau hukuman pelaku dosa liwat. Ya, liwat artinya al-wat'u fi ghairi mahallihi. Yang kita fahami hari ini adalah orang-orang yang memasukkan kemaluannya ya, melewati lubang yang diharamkan Allah, bahkan dengan sesama jenisnya. Ya, na'udzubillah. Walamma kanat mafsadatul liwat min a'zamil mafasid kanat uqubatuhu fid dunya wal akhirah min a'zamil uqubat. Saat kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa liwat ini adalah sebuah kerusakan yang besar, ya, kerusakan yang besar di tatanan dunia dan kehidupan dunia, sebab ini akan merusak nasab. Ini akan merusak nasab karena zina, sebagaimana zina, liwat nanti yang kita akan bahas juga lebih fahish, lebih keji atau lebih jijik dari perbuatan zina. Kalaupun zina itu al-wat'u fi mahallihi, seseorang memasukkan kelaminnya ke tempat yang sesungguhnya memang Allah menciptakan manusia, gitu ya. Ada dua kelamin, kemudian yang satu laki-laki dan perempuan. Nah, ini benar, jalurnya benar. Kalau liwat ini tidak benar, ya. Oleh karena kerusakan yang besar, ya, yang ditimbulkan oleh dosa liwat ini, maka hukumannya pun akan lebih besar, pasti di dunia dan akhirat. Wa qad ikhtalafa an-nas, para ulama berbeda pandangan. Hal huwa aghlazu uqubatan minaz zina aw az-zina aghlazu uqubatan minhu.
au uqubatuhuma sawa ala thalathati aqwal. Para ulama berbeda pendapat, bahkan para sahabat berbeda pendapat. Sahabat radhiyallahu anhum berbeda pendapat apakah ya liwat ini adalah hukumannya lebih besar, lebih menyakitkan ya daripada zina, atau zina lebih dari liwat. Ada 3 pendapat, atau hukuman keduanya sama. Ada 3 pendapat ulama. Pertama, fazahaba Abu Bakrin As-Siddiq wa Ali ibn Abi Talib wa Khalid ibn al-Walid wa Abdullah ibn Zubair wa Abdullah ibn Abbas wa Jabir ibn Zaid wa Ubaidillah ibn Abdullah ibn Muammar wa Zuhri wa Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman wa Malik wa Ishaq ibn Rahawayh wal Imam Ahmad fi as-sahih riwayataini anhu والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. Tadi ada sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, ada Khalid bin Walid, ada Abdullah bin Abbas, ada Zubair, ada Ali, dan sederet nama ulama tabi'in juga, dan ada Imam Az-Zuhri di situ, ada juga Imam Ahmad, Imam Syafi'i, di antara salah satu dari 2 pendapat beliau mengatakan bahwa hukuman yang harus diberikan kepada orang pelaku dosa maksiat liwat adalah dibunuh. Adalah dibunuh di setiap kondisinya, baik dia muhsan yang melakukan kejahatan atau dosa liwat ini, dia sudah menikah dengan nikah yang sah, muhsan, dia menjadi status dia muhsan, atau bukan muhsan, artinya dia belum menikah secara sah, meskipun dia mungkin sudah bahasa kita hari ini jajan, karena kalimat muhsan itu adalah kalimat ya atau status yang diberikan oleh agama kita kepada orang yang menikah dengan nikah yang sah ya. Adapun orang yang nikah nggak sah, dia bukan muhsan, dia masih ghairu muhsan gitu ya. Artinya apapun status orang tersebut, apabila dia melakukan dosa liwat maka hukumnya dibunuh. Nih, hati-hati nih teman-teman. Ini hukuman Islam. Menurut beberapa ulama, bahkan Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya. Baik, ada pendapat yang selanjutnya. Wa dhahaba Atha ibn Abi Rabah, Atha ibn Abi Rabah wal Hasan al-Basri wa Sa'id ibn Musayyib, ini 3 ulama tabi'in ya. Wa Ibrahim an-Nakhai wa Qatadah wal Auza'i wa Syafi'i fi ahadi qawlayhi fi zahir madhhabihi wal Imam Ahmad fi riwayah athani'ati anhu wa Abu Yusuf wa Muhammad bin Hasan al-Syaibani ila anna uqubatahu wa uqubatu zani sawa. Baik, sederet nama di atas yang saya sebutkan para ulama menganggap atau berpendapat bahwa hukuman orang yang melakukan dosa liwat ini sama seperti orang melakukan dosa zina. Berarti ada perinciannya. Kalau dia muhsan, dirajam sampai mati, dilempari batu sampai mati. Kalau dia bukan muhsan, di jild atau dicambuk 100 kali cambukan, berikut dengan diasingkan, gitu ya. Ini pendapat kedua. Wa dhahabal hukmu wa hadzabal hakam, afwan, wa dhahabal hakam Al-Hakam bin Utaibah ya, salah seorang ulama Kufah. Wa dhahabal hakam wa Abu Hanifah ila anna uqubatahu duna uqubatiz zani wa hiya ta'zir. Al-Hakam bin Utaibah dan Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah melihat bahwa hukuman dosa liwat ini agak lebih ringan daripada hukuman zina. Apa maksudnya? Hukumannya bukan seperti hukuman zina. Kalau zina ada hadduz zina yang sudah ditetapkan oleh Quran, tapi hukuman dosa liwat ini tidak ada menurut mereka. Sehingga hukumannya ta'zir. Ta'zir itu adalah hukuman yang tidak ada hadnya,
dalam Quran ataupun Sunnah, kemudian ini keputusan hakim. Ta'zir adalah keputusan hakim setempat. Bagaimana hakim tersebut memutuskan, itu keputusan hakim, namanya ta'zir. Qalu, apa alasan mereka mengatakan bahwa dosa hukuman orang yang berbuat dosa liwat ini ta'zir? Apa alasannya? Li'annahu, karena dosa liwat itu maksiyatun minal ma'asi lam yuqaddirillah wala rasuluhu fihi haddan muqaddaran. Karena hukuman ini, dosa ini tidak diberikan kadarnya, kadar hukumannya, yaitu hadnya oleh Allah dan Rasulnya, sehingga nggak ada had muqaddar gitu, tidak ada hukuman yang jelas. Sehingga itu maksudnya kenapa Imam Abu Hanifah kemudian Al-Hakam Ibn Utaibah mengatakan hukumannya ta'zir, tergantung hakim. Fakana fihi ta'zir ka'aklil maitati waddam wa lahmil khinzir, sebagaimana hukuman orang yang makan mayat, makan darah, pun dengan makan daging babi. Qalu, alasannya kedua, wali annahu wat'un fi mahallihin la yashtahihi ittiba', karena karena liwat itu adalah tadi wat itu artinya apa bahasa kitanya ini, menjima gitu ya, mungkin bahasa kitanya, menjima sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau jima sudah jelas, tapi wat ini artinya memasukkan sesuatu kepada lubang atau jalur yang la yashtahihi ittiba', yang secara tabiat manusia itu tidak suka ke situ gitu loh. Paham ya? Sehingga la yashtahihi ittiba', bawaan tabiat kita gitu, itu juga enggak mau gitu masuk ke sana gitu. Bal rakkabahallahu ta'ala ala nufrah minhu hatta al-hayawan al-bahim falam yakun fihi haddan qawat al-himar. Jadi bahkan hewan pun juga enggak begitu, sehingga Allah pun tidak memasukkan hukum had di sana gitu maksudnya. Kemudian alasan selanjutnya, qalu wali annahu la yusamma zaniyan lughatan wala syar'an wala urfan, karena liwat itu tidak difahami zina dari hukum asalnya secara bahasa, secara syar'i, secara syariat. Yang ketiga secara urf. Itu bukan zina. Kalau zina itu kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan, itu zina. Tapi liwat bukan. Liwat itu kemaluan laki-laki masuk ke lubang dubur laki-laki. Na'udzubillah. Itu kan bukan zina, gitu ya. Kita pun manusia hari ini tidak memaknai itu zina, sehingga tidak bisa digolongkan itu hukumannya sama, gitu maksudnya. Baik. Fala yadkhul fi an-nususid dala ala haddi zaniyain, maka tidak bisa dimasukkan ke nas-nas yang ada hukuman hadduz zina. Bisa difahami insyaallah teman-teman ya. Baik. Qalu ولأن رأينا قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان الوازي عنها طبيعيا اكتفى بذلك الوازي من الحد، وإذا كان في اتباع تقاضيها جعل فيها الحد بحسب اقتضاء الطباع لها، ولهذا جعل الحد في الزنا والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. Singkatnya saya katakan bahwa alasannya karena dalam kaidah-kaidah syariat yang ada, kata mereka khususnya Al-Hakam dan Abu Hanifah menganggap bahwa sesungguhnya maksiat yang idza kana al-wazi anha tabi'iyan iktafa bidzalika al-wazi min al-had, kalau yang dirusak itu adalah tabiatnya, ya dia akan dicukupkan dengan, maka hukumannya pun yang akan sama dengan itu. Maksudnya gini, kalau yang mencuri kan biasanya tangan, sehingga yang dipotong apa? Tangannya gitu kan, betul ya. Kemudian haddu minum khamar dicambuk sekian dan sebagainya, sehingga itu maksudnya. Jadi
liwat tidak termasuk. Ini mungkin khulasatul qaul atau intinya seperti itu. Baik. Qalu wa tardu hadha annahu la hadda fi wad'il bahimati wal maitah wa qad jabala Allah subhanahu ittiba' 'ala an-nufrati min wad'ir rajul mithlahu ashadda nufrah kama jabala 'ala an-nufrah. Masih sama, mungkin masih hampir sama. Kita lewati. Qalu selanjutnya wa li anna ahadan naw'aini idza istamta'a bi syaklihi lam yajib 'alaihi al-hadd kama law tasahhaqatil mar'atan wastamta'at kullu wahid minhuma bil ukhra. Ya. Ini masih alasan Imam Abu Hanifah dengan Al-Hakam bin Utaibah tentang tidak samanya hukuman zina, bahkan bisa lebih bawah di antara dengan jika dibandingkan dengan hukuman liwat masih bisa lebih rendah daripada hukuman zina. Baik. Qala ashabul qaul awal. Baik. Pendapat pertama Abu Bakar ya. Kemudian Ibnu Abbas, Ali, Zubair dan lain sebagainya itu yang itu malah jumhurul ummah. Nah, lihat, tadi kan kita sebutkan 3 pendapat dan yang tadi beberapa saat ini saya katakan tuh alasan-alasannya Imam Abu Hanifah dengan Al-Hakam bin Utaibah. Mari kita lihat alasan-alasan para jumhur ulama. Ya, qala ashabul qaulil awal wa hum jumhurul ummah wa hakahu ghair wahidin ijma'an lis sahabah, bahkan masuk ijma'. Laisa fil ma'asi mafsadatan a'zamu min hadhil mafsadah. Lihat, tidak ada kerusakan yang ditimbulkan dari dosa ini, bahkan lebih besar kerusakannya. Wahiyya tali mafsadatul kufr, bahkan dia bisa digolongkan kerusakannya setelah kebesarannya ini, besar kerusakannya setelah besar kerusakan kekufuran. Warubbama kanat a'dhamu min mafsadatil qatl, bahkan bisa jadi kerusakannya lebih besar dibanding dosa pembunuhan. Kama sanubayyinahu insyaallah, sebagaimana nanti kita akan jelaskan insyaallah. Qalu walam yabtalillahu ta'ala bihadhil kabira qabla qaumi lutin ahadan minal alamin. Tidaklah Allah menguji suatu kaum kaum Lut sebelumnya tidak pernah ada dosa ini. Ya. Wa aqabahum uqubatan, dan Allah pun mengazab, ya, memberikan hukuman lam yu'aqib biha ummatan ghairuhum, yang juga tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelum kaum Nabi Lut. Wa jama'a alaihim min anwa'il uqubati min al-ihlaq wa qalbi diyarihim alaihim wal khasafa bihim wa rajmuhum bil hijarati minas sama', dan dikumpulkan berbagai macam hukuman dari Allah kepada mereka. Minal ihlaq, dari diluluh lantakannya, dibalik rumah desanya, dibalik ditenggelamkan oleh Allah. Ada angin besar, wal khasaf, pun juga dilempari batu dari langit, dihujani batu dari langit. Lihat hukumannya. Fanakkala bihim nakalan lam yanakkilhu bi ummatin siwahum wa dhalika li'azmi mafsadati hadhihi al-jarimati allati takadu al-ardu tamidu min jawanibiha idza umilat 'alayha wa tahrubu al-malaikatu ila aqtaris samawati wal ard idza shahaduha khasyata nuzulil 'adzabi 'ala ahliha fayusibuhum ma'ahum wa ta'ujju al-ardu ila rabbiha tabaraka wa ta'ala wa takadul jibalu tazulu an amakiniha. Ya, makanya ini saya artikan dulu. Karena besar kerusakan yang dihasilkan dari perbuatan dosa liwat, ya, yang hampir saja takadul ardu tamidu min jawani, hampir bumi ini rubuh apabila kerusakan itu dilakukan, dikerjakan di atasnya. Wa tahrubul malaikatu min aqtaris samawati wal ard idza syahaduha, bahkan malaikat bisa kabur tunggang langgang apabila mereka menyaksikan perbuatan keji dan fahish itu. Khasyatan nuzulil azabi ala ahliha, karena mereka takut
akan turun azab dari Allah sebagaimana turun azab kepada kaum Nabi Lut yang dikumpulkan beberapa azab tadi. Diluluh lantakkan, rumahnya ditenggelamkan, ditiupkan angin yang kencang, dilempari batu dari langit, dihujani batu dari langit. Fayusibuhum ma'hum, malaikat sampai takut. Bahkan kalau kabur mereka sampai ke langit, kabur. Karena takut apabila mereka menyaksikan sebuah kejijian itu, sesuatu yang sangat jijik, fahish, keji itu, sehingga mampu menimpa kaum tersebut, para penduduknya. Malaikat takut mereka juga kena timpa dosa tersebut. Wa ta'ujul ardu ila rabbiha tabaraka wa ta'ala wa takadul jibal tazulu min amakini. Bayang, bumi sampai hampir berguncang dan langit-langit itu gunung-gunung itu bergeser dari tempat-tempatnya. Teman-teman, jangan pernah anggap ini dosa yang sangat biasa-biasa saja. Yang hari ini kita lihat sebagian orang mulai menganggap biasa saja dosa tersebut. Sebagian orang mulai menganggap biasa saja dosa liwat itu, perbuatan homo, perbuatan lesbi, perbuatan kaum-kaum yang dilaknat oleh Allah itu. Kita menganggap biasa saja hari ini. Padahal Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama besar, menyebutkan apa dampak besarnya apabila dibiarkan kemaksiatan tersebut. Dibiarkan merajalela, bahkan dibiarkan dengan mudah, dengan masifnya hari ini berkembang di tengah-tengah kita hidup. Dan bagaimana kelak, bagaimana kita membentengi keluarga kita dari kerusakan ini. Sebab kita sebagai orang-orang beriman sangat-sangat bertanggung jawab untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena ini bukan perkara yang kecil, bahkan para ulama, dan ini menjadi ijma' jumhurul ummah tadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa qatlul maf'uli bihi khairun lahu min wat'ihi fa innahu idza wata'ahu ar-rajul qatalahu qatlan la turjal hayatu ma'ahu bi khilafi qatalahu fa innahu madlumun syahid wa rubbama yantafi'u bihi fi akhiratih. Dan orang yang maf'ulun bihi, orang yang menjadi objeknya, jika dia dibunuh masih lebih baik daripada didiamkan. Fa innahu idza wati'ahu ar-rajul qatalahu qatlan la turjal hayatu ma'ahu bi khilafi qatluhu fa innahu madlumun syahid. Ya, ini dampaknya sangat besar sekali, rusak sekali ini tengah ketatanan masyarakat kita. Qal wad dalil ala hada anna Allah subhanahu ja'ala hadd al-qatil ila khiyarati al-wali in syaa'a qatala wa in syaa'a 'afa wa hatta ma qatal luti haddan kama ajma' alaihi asal. Ini tentang tadi yang objeknya dibunuh tadi ya, objek yang maf'ulun bihi tadi. Baik. Wa qad thabata an Khalid bin Walid, ini ada kisah. Wa qad thabata an Khalid bin Walid ya, annahu wajada fi ba'd dawahi al-arab rajulan yunkahu kama tunkahu al-mar'ah. Khalid bin Walid pernah mendapati beberapa orang Arab dinikahi sebagaimana wanita dinikahi. Maksudnya laki-laki dinikahi, laki-laki dengan laki-laki. Kemudian fakataba ila Abi Bakrin As-Siddiq fastashara Abu Bakrin as-sahabata radhiyallahu anhum. Kemudian Khalid menyurati Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar mengadakan syura atau bertanya kepada para sahabat yang lain. Fakana Ali bin Abi Thalib ashadduhum qawlan fih. Di antara sahabat yang diajak musyawarah, diambil pendapatnya, diajak dijadikan tempat bertanya oleh Abu Bakar, ada Ali radhiyallahu anhu. Bahkan Ali termasuk orang yang paling keras dalam masalah ini. Apa kata Ali? Faqala ma fa'ala hadha illa ummatun minal umami wahidah wa qad alimtum ma fa'ala Allahu biha ara ayyuharriqa bin nar fakataba Abu Bakr ila Khalid faharraqahu. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya, maksudnya Abu Bakar menerjemahkan, kemudian menyurati Khalid, sehingga kalimatnya Abu Bakar adalah,
Kalimatnya Ali apa? Kata Ali, tidaklah ini ma fu'ila hadza ma fa'ala hadza illa ummatun minal umami wahidah. Tidaklah ini dilakukan oleh sebuah umat, ya, yang kalian sudah setelah mengetahui dampaknya, dampak kerusakannya dan azab yang Allah berikan kepada mereka. Ara an yuharraqa binnar. Kata Ali, maka yang paling pas untuk orang-orang seperti ini sebagai hukuman dibakar. Wah, mungkin kita terlihatnya, wah, tidak ada HAM, tidak ada hak asasi manusia. Tidak, ini kerusakan yang parah. Sampai Ali radhiyallahu anhu, sahabat mulia, mengatakan ini perlu dibakar orang seperti ini. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menyurati Khalid, kemudian Khalid membakar orang tersebut. Karena liwat dosa yang keji sekali ini. Dosa yang menjijikan, ya, dosa yang menjijikan. Wa qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yunzaru a'la bina'in fil qaryah fayarmil liwatu minhum munkabban fayurmal luti minhum munkabban thumma yutbi'u bil hijarah. Lihat. Wa akhadha Abdullah bin Abbas hadzal had min uqbatillahi lutiyah qaum Lut. Hukumannya, kata Abdullah bin Abbas, dicari tempat tertinggi di sebuah kampung itu, di sebuah desa, mana tempat yang paling tingginya. Kalau misalkan kita di ibu kota, di Jakarta, ada gedung pencakar langit, orang yang melakukan itu ditaruh di atas, ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kemudian dilempar dari sana, dijorokin bahasa orang Betawinya gitu ya, didorong sampai terjatuh, sudah itu dilemparin lagi batu. Lihat, ya, dibiarkan munkabban gitu, terlungkup, kemudian dilemparin lagi batu dari tempat tertinggi di suatu tempat atau di suatu desa tersebut. Ya. Wa Ibnu Abbasin huwa alladhi rawa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat mulia Abdullah bin Abbas adalah orang yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ulu bih. Lihat, kata Nabi, hadis riwayat dalam riwayat di rawahu ahlu sunan, kitab-kitab sunan, kata Nabi, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, barang siapa yang dari kalian menemukan mereka yang mengerjakan amalan kaum Nabi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ulu bih. Jelas hadisnya. Maka bunuhlah pelaku dan objek sekaligus. Ya, ini nggak main-main teman-teman ya. Ini saya bacakan hadis Nabi. Kita semua beriman kepada Nabi. Konsekuensinya kita beriman kepada Nabi itu mengimani semua yang Nabi bawa dan Nabi katakan. Tidak pilah-pilih begitu ya. Wahtajal Imam Ahmad bihadzal hadis. Pun Imam Ahmad berdalil dengan hadis tersebut. Wa isnaduhu ala syarh al-Bukhari. Baik. Qalu wa thabata anhu annahu qala la'ana Allahu man 'amila 'amala qaum. Ini hadis. La'ana Allahu man 'amila 'amala qaumi Lut. La'ana Allahu man 'amila 'amala qaumi Lut. La'ana Allahu man 'amila 'amala qaumi Lut. 3 kali Nabi mengatakan. Ya. Ya, Nabi mengatakan, semoga Allah melaknat orang-orang yang beramal sebagaimana amalan kaumnya Nabi Lut, yaitu liwat, dosa homo, lesbi, semuanya 3 kali. Berarti kalau Nabi sampai menyebut 3 kali, ada penekanan di situ. Saking besar kerusakan dan dosanya itu. Walam taji anhu la'natuz zani fi haditsin wahid, wa qad la'ana jama'atan min ahli al-kaba'ir, falam yatajawaz bihim fil la'na marratan wahidah, wa qarrara la'ana lutiyah fa akkadat 3 marrat. Lihat. Kata Ibnu Qayyim, Rasulullah sampai mengulang 3 kali untuk laknat para orang-orang yang berbuat liwat itu. Di saat Nabi biasanya hanya mencela pelaku dosa besar selain dosa besar liwat, itu paling cuma sekali.
Lihat, berarti ada bedanya. Berarti ada beda. Berarti ada dosa yang sangat menjijikan, dosa yang dampak kerusakan itu besar sekali. Baik. Wa adbaqa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qatlihi lam yakhtalif fihi minhum rajulan wa inna ikhtalafat aqwaluhum fi sifati qatlihi wa dhanna ba'dun nas anna dhalika ikhtilafun minhum fi qatlihi fa hakaha fi mas'alatun nizai baina sahabat. Baik, tidak, dan seluruh sahabat mentatbik, mengaplikasikan hukuman ini, kecuali hanya ada perbedaan di antara bagaimana kaifiyahnya, cara membunuhnya itu seperti apa. Ini bukan tentang Islam ini agama kejam, bukan. Bahkan ini hukuman yang sangat tepat diberikan karena kerusakan juga yang besar ditimbulkan. Baik teman-teman, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan setelah ini. Dan ini subhanallah, ini dosa yang sangat besar yang hari ini mereka mulai terang-terangan menjual, menjajakan kerusakan mereka di tengah umat. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman patut untuk mewaspadai, beramar ma'ruf nahi mungkar, agar supaya tidak turun azab Allah kepada kita semua. Sebagaimana Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah, peliharalah dirimu dari sebuah hukuman, fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang khusus di antara kalian saja, tapi mengeneral kepada seluruhnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sampai jumpa di episode setelah ini atau di episode setelah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.